Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Yesi pada pembelajaran matematika. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Kita akan belajar pecahan, yaitu pecahan campuran, desimal, dan persen. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan utuh dan bilangan pecahan biasa. Nah, seperti ini. Untuk bilangan 3, ini adalah bilangan bulat. Nah, untuk 1/4, ini disebut pecahan biasa. 1 itu adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Lalu untuk yang pertama kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini Ibu memiliki angka 1/3/4. Kita akan ubah ke pecahan biasa. Caranya seperti apa? Nah, caranya 4 dikali 1. Ingat, bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut. Lalu setelah itu, kita tambahkan pembilang, yaitu ditambah 3. Jadi, 4 dikali 1 itu hasilnya 4, lalu kita tambahkan 3, jadi 7. Kita tulis 7 sebagai pembilang dan 4-nya tetap kita tulis 4. Jadi penyebutnya tetap ya. Lalu contoh soal yang kedua, 21/4. Sekarang kita ubah ke pecahan biasa. Caranya sama ya. 2 dikali 4. Nah, ingat, penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulat utuh dan kita tambahkan pembilang, yaitu tambah 1. 2 kali 4, 8, tambah 1, 9. Nah, 4-nya tetap kita tulis. Jadi, 21/4 dijadikan pecahan biasa menjadi 9/4. Lalu, kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau kita balikan. Ingat catatannya, nilai pembilang harus lebih besar. Pembilang itu yang ada di atas, ya. Nah, Ibu punya angka di sini 9/4. 9 itu ada pembilang, 4 itu adalah penyebut. Sekarang kita akan ubah caranya. Pembilang dibagi penyebut. Oke, sekarang kita melakukan pembagian bersusun. Nah, seperti ini. 9 kita bagi 4. Kita cari, kita harus hafal perkalian 4. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya 9? Kalau tidak ada, kita cari 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 9. Berarti 4 kali 2 ya. Lalu kita kalikan 2 dikali 4 adalah 8. Nah, kita kurangi seperti biasa. Lalu 9 dikurangi 8 adalah 1. Nah, sekarang kita bagi lagi. 1 dibagi 4, apakah bisa? Jika tidak bisa, kita tulis saja 1/4. Oke, jadi seperti ini. 9/4 jadikan pecahan campuran adalah 21/4. Agar lebih jelas, Ibu tulis. Nah, kita akan cek nih jawabannya apakah sudah betul atau belum. Caranya kita ubah lagi ke pecahan biasa atau kita kalikan. 4 dikali 2, 8 ditambah 1. Jadi betul ya hasilnya 9/4. Jadi 9/4 dijadikan ke pecahan campuran, hasilnya 21/4. Ingat catatannya,
nilai pembilang harus lebih besar. Baru kita bisa mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dengan cara dibagi. Lalu untuk B, kita akan mengubah pecahan biasa ke desimal. Nah, di sini juga ada catatannya. Catatannya fokus terhadap penyebutnya. Penyebut itu yang mana? Nah, penyebut itu yang ada di bawah. Nah, itu adalah penyebut. Lalu, penyebut harus kelipatan 10. Kelipatan 10 itu 10, 100, 1000, 10.000, dan lain sebagainya. Pokoknya harus kelipatan 10. Contohnya, 2/10 kita akan ubah ke desimal. 10 itu sudah termasuk kelipatan 10. Jadi kita langsung ubah saja. Lihat di sini ada nolnya, ada 1. Nah, berarti ada satu angka di belakang koma. Ingat, pecahan desimal itu tandanya ada komanya. Jadi karena nolnya ada 1, nah kita tulis saja angka 2 atau penyebutnya. Nah, lalu karena ada satu angka belakang koma, berarti kita langsung tulis saja koma. Di depannya kita tulis 0. Jadi 2/10 hasilnya menjadi 0,2. Nah, Ibu punya contoh soal yang kedua. 9/20. Nah, bagaimana caranya? 20 ini bukan kelipatan 10. Jadi, caranya kita ubah dulu 20 menjadi kelipatan 10. Yang mendekati itu angkanya 100. Karena kalau 10 sudah kurang ya. Makanya kita kalikan 20 kali berapa yang hasilnya 100. Berarti yang atasnya juga kita kali ya. Nah, 20 kali 5 itu hasilnya 100. Berarti kalau pembilangnya atau penyebutnya dikali 5, atasnya juga kita kalikan dengan 5. Jadi hasilnya 45/100. Kita ubah ke pecahan desimal. Lihat, nolnya ada 2. Ketika nolnya ada 2, berarti ada 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu 45. Kita tulis komanya, dan di depannya kita tulis 0. Jadi 9/20 jadikan ke desimal adalah 0,45. Yang ketiga, kita akan belajar persen. Persen, nah lambangnya seperti itu, adalah nama lain dari per 100. Ingat, per 100 berarti bawahnya harus 100 atau penyebutnya harus 100. Kita akan mengubah pecahan biasa ke persen. Sini Ibu punya pecahan 6/20. Nah, ini penyebutnya belum 100. Nah, berarti kita harus jadikan 20 ini menjadi 100. Caranya kita kali. Tulis lagi 6/20. Kita kali berapa? 20 kali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 20 dikali 5. Kalau bawahnya dikali 5, atasnya juga kita kali 5. 6 kali 5 hasilnya 30. Nah, sekarang lihat penyebutnya sudah 100. Berarti kita bisa langsung jadikan ke persen. Jadi 30/100 itu ditulis 30%. Seperti itu ya. Oke, Ibu punya contoh soal yang kedua. Ibu punya angka 7/10. Nah, caranya sama. Kita kalikan penyebutnya agar menjadi 100. Kita tulis lagi 10 kali berapa yang hasilnya 100? Iya, kali 10. 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, atasnya juga tetap sama dikali. 7 kali 10 hasilnya 70. Jadi, lihat di sini sudah
per 100, jadi kita ubah 70%. Bagaimana kalau mengubah persen ke pecahan biasa atau kita balikan dari soal yang tadi? Nah, Ibu punya angka 20%. Karena ingat persen itu adalah per 100, maka kita tulis penyebutnya 100. Nah, 20-nya kita tulis sebagai pembilang. Jadi seperti itu. Yang kedua 37%. Nah, ingat per 100, 37-nya kita simpan. Jadi 37% adalah 37 per 100. Tugas hari ini silakan kerjakan pada LKPD. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.